Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya menjelaskan sedikit tentang syariat, tarikat, hakikat, ma'rifah. Dan bermula yang dikatakan syariat yaitu kerja. Nampak lahir pada pekerjaan dikatakan syariat. Solat, nampak ketika solat dilihat orang, syariat. Ketika berpuasa nampak dilihat orang puasa, syariat. Kerja, haji, syariat. Zakat, syariat. Masa masuk dalam sana, dalam rukun Islam, dikatakan syariat. Itu syariat. Sedangkan yang dikatakan tarikat, jalan, metode, cara daripada syariat. Untuk mengerjakan syariat menggunakan tarikat, metode, cara, dikatakan tarikat. Ada juga tarikat zikir, tarikat puasa, dikatakan tarikat. Tarikat jalan. Sedangkan yang dikatakan hakikat yaitu tujuan. Tujuan. Yang dikatakan ma'rifah yaitu sampai pada tujuan. Dikatakan ma'rifah, mengenal. Bermakna syariat, tarikat, hakikat, ma'rifah. Contoh, saya katakan syariat itu ibarat pancing, tali pancing, batu, mata pancing. Itu dikatakan syariat. Dikatakan tarikat apa? Umpan pancing, umpan ikan untuk kita mancing, dikatakan tarikat. Hakikat apa? Tujuan apa tadi? Tujuan mancing tadi apa? Untuk mendapatkan ikan. Itu dinamakan hakikat. Ma'rifah apa? Ma'rifah sudah dapat ikan, sudah kita bawa pulang, sudah kita potong, sudah kita goreng, kita makan. Itulah yang dikatakan syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifah. Syariat, tubuh. Tarikat, hati. Hakikat, nyawa. Ma'rifah, rahasia. Berarti lenyapkan pikiran ke hati, lenyapkan hati ke nyawa. Lenyap nyawa dalam rahasia. Wujud ilmu nur syuhud. Itulah yang dinamakan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifah. Ketika sudah sempurna itu tadi, maka lahirlah sifat-sifat keelokan. Sifat-sifat keelokan pada insan itu baru dinamakan insan kamil. Bermula insan itu bukanlah manusia. Insan itu di atas manusia. Kalau dikatakan manusia, dia masih dalam tergolong ada campuran nafsu amarah, nafsu hewan, nafsu benda, nafsu tumbuhan. Mencakup 3 elemen itu dikatakan manusia. Sedangkan insan, dia sudah pada di atas jiwa yang tenang. Radiah dan mardiah dikatakan insan. Insan kamil, sempurna. Bermakna dia pertama sifat amarah, sifat hewan, sifat tumbuhan, sifat benda. Yang keempat, ketika kita sudah bisa mengendalikan 3 sifat amarah, lawamah, mulhamah itu, bermakna bertahaplah kepada nafsu mutmainah.
nafsu mutmainah itu apa? Bermula nafsu mutmainah itu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Maka Allah berkata, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang reda serta diridai, dan masuklah ke dalam surganya bersama orang-orang yang telah dikaruniakan surga. Berarti di atas mutmainah, insan dikatakan insan. Itu radia. Radia, mardia dikatakan insan. Kamal di atas radia, mardia, kamalia itu namanya kamil, sempurna. Bermakna insan tadi sudah sempurna, dikatakanlah insan kamil. Ketika sudah insan kamil, maka lahirlah sifat-sifat Muhammad, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Baru dikatakan Muhammad. Sifat-sifat Muhammad. Tidak dusta, tidak menipu, tidak makan haram, amanah disampaikan, tidak dibilang ini, dikerjakan itu, tidak. Makanya Muhammad yang di sana sebagai contoh, tauladan, supaya kita menjadi seperti itu, insan kamil. Insan kamil, tempat lahir kebesaran Allah, keindahan Allah, Rahman dan Rahim. Lahir. Kalau tidak ada insan kamil itulah Muhammad. Ada sifat amanah, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dikatakan insan kamil, tempat pendahiran Rahman dan Rahim, sifat Allah tadi. Kalau tidak ada insan kamil, di mana Allah melahirkan kasih dan sayangnya tadi? Makanya dalam kitab di sana dikatakan lahir Allah pada Muhammad. Sebenarnya bukan lahir seperti orang melahirkan bayi. Tempat pendahiran kasih dan Rahman, kasih dan sayang, Rahmanur Rahim. Tempat pendahiran kasih sayang Allah itu pada Muhammad. Pendahiran. Bukan lahir seperti kita lahir pada ibu kita. Kalau begitu jelas salah. Memang kalau masalah kosakata ini memang banyak kontroversi. Bukan saja di tempat mana-mana pun begitu juga. Sama juga seperti saya katakan nasi minyak. Kalau di sini tempat saya tinggal, nasi minyak di sini, di negara ini, dikatakan nasi minyak, sudah ada telur, sudah ada ikan teri, sudah ada kacang, sudah ada timun, kadang pun ada ayam, dikatakan nasi minyak. Sedangkan nasi minyak di Indonesia, tempat saya tinggal asal sana, nasi minyak itu nasi putih sama minyak bekas goreng ikan asin. Taruh ikan asin satu, itu nasi minyak di sana. Makanya kosakata ini dia harus jelas dari setiap kata itu. Makanya memahami hadis Al-Quran tidak cukup dengan dalil nakli. Setelah mengetahui dalil nakli, memakai dalil akli, akal. Dan setelah memakai dalil akal, tidak cukup juga dengan dalil nakli, akli tidak cukup. Harus menggunakan nurani. Baru bisa memahami hadis Al-Quran, kitab. Ketika diterjemah pun tidak sesuai keinginannya, tidak sesuai dengan nafsu kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan organisasi. Karena dia telah merujuk kepada nurani. Nurani, nama hatiku sudah masuk sana ke dalam nurani. Maka yang keluar pun hasil dari terjemahannya murni. Akal yang sehat itu yang terteru di hati mukmin. Bermakna akal ini harus merujuk kepada hati, kepada nurani. Baru dikatakan akal yang sehat. Kalau tidak merujuk kepada nurani, itu akal jin. Akal angan-angan masih bercampur dengan
angan-angan, hayalan, dan ilusi. Makanya akal ini harus ditaklukkan kepada nurani. Maka nurani ini harus dibersihkan dulu supaya tidak bercampur dengan keinginan nafsu. Macam itu dia. Makanya untuk menjadi insan kamil ini melalui pelatihan-pelatihan, baik itu dari segi puasa, zikir, solat, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintahkan. Karena Islam ini bukan sekedar hafalan, bukan sekedar tulisan, apa juga pekerjaan, mengerjakan. Setelah mengerjakan baru nanti nampak dari hasil kerjanya, berubah akhlaknya, berubah tutur katanya yang elok-elok. Itulah insan kamil. Muhammad. Ada yang berkata, bolehkah kita menjadi insan kamil? Boleh. Kenapa tidak boleh? Insan kamil sempurna. Makna sempurna bukan dari segi fisik, bukan segi dari pakaian, dari segi akhlak. Akhlak seperti akhlak Muhammad. Mencintai seluruh manusia, menyayangi seluruh manusia, menjadi rahmatan lil alamin, baik itu untuk manusia, hewan, tumbuhan, semua menjadi rahmat untuk semesta. Tetapi tidak bisa lagi menjadi, tidak ada yang dikatakan nabi, karena khataman nabi, khatama rasul, telah ditutup. Pintu kenabian, pintu kerasulan telah ditutup. Khataman nabi wa khatama rasul. Jangan nanti bilang diri nabi, jangan nanti bilang diri rasul, nggak ada lagi. Tempat nabi itu diganti kepada aulia, tabi'in, ulama. Tempat rasul diganti dengan wali. Kalau nabi dan rasul nggak ada lagi. Cuma tempat wadah itu sekarang digantikan dengan wali, tabi'in, aulia, syuhada. Begitu dia. Makanya dianjurkan kita untuk belajar. Kalau Nabi kata, belajarlah dari ayunan sampai ke liang lahar, dari kecil sampai mati. Jangan belajar ini dibadas-badasi, jangan sampai syariat sudah. Jangan. Belajarlah kamu dimanapun kamu, kapanpun. Belajar. Belajar dengan yang benar-benar belajar. Baru terlepas dengan farduin. Bagaimana yang dikatakan lepas dari farduin? Faham tentang fikih, yaitu masalah bersuci, halal dan haram, itu dari segi fikih dan sebagainya. Kalau itu bukan sekedar untuk hafal saja, bukan untuk tahu saja, begitu juga dari segi tauhid. Tauhid itu sifat 20 itu bukan sekedar untuk hafal saja. Kalau kita hafal saja, tahu, hafal tidak lepas dari farduin. Harus benar-benar tahu kita sifat 20 itu. I'tikad 50 itu harus benar-benar tahu, baru dikatakan lepas daripada farduin. Begitu juga tasawuf. Harus bisa kita bersihkan hati kita dari sifat iri, dengki, aib, keji, congkak, sombong, rakus, tamak. Harus bisa kita sucikan. Memang tidak semudah yang kita ucapkan, tetapi kita harus belajar senantiasa, belajar, melatih. Karena tanpa latihan tidak akan bisa. Karena konsep Islam ini dia latihan, bukan sekedar baca, mengajari orang. Bukan baca kitab, katakan surah ini itu bukan. Juga pengamalan, yang penting pengamalan.
Walaupun yang kita tahu ilmu itu sedikit, kita amalkan. Insya Allah diberi ilmu yang belum kita ketahui. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, niscaya Allah akan memberi ilmu yang belum diketahui. Begitu dia. Amalkan, walaupun sedikit kita amalkan. Makanya Islam ini dia pelatihan, bukan sekedar pelajaran. Kalau belajar tanpa pelatihan sama saja. Udah apa kita belajar ilmu banyak? Tiada pelatihan, tiada mengerjakan. Makanya dulu saya pernah membaca kitab Adabul Insan. Adabul Insan itu bukanlah adab manusia. Karena kalau adab manusia ini umumnya tiada adab dia, karena dia masih dalam kategori nafsu amarah, nafsu hewan, nafsu benda, nafsu tumbuhan. Pada diri kita ini ada masih belum bisa kita kontrol. Maka dikatakan manusia. Sedangkan yang dikatakan insan, dia sudah sampai kepada lewat level nafsu mutmainah, sudah di jiwa yang tenang. Dikatakan insan. Radiah, mardiah, kamaliah. Kamaliah kamil, makanya lahirlah insan kamil. Begitu dia. Adabul insan, adab insan, adab tata cara insan tadi. Adabul insan itulah Muhammad, hakikat Muhammad. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Apabila ada tutur kata saya yang berlebihan atau ada tutur kata yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada saudara pendengar ini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.